lingkungan keluarga saya tidak suka dan menolak kajian dakwah. Yang dicari urusan dunia melulu. Tidak mau ibadah apa termasuk orang yang sombong? Saya tidak pandai menasihati. Saya sendiri orang cacat lumpuh seumur hidup. Saya sakit kanker tapi tidak diobati. Pengen sekali berobat tapi tidak ada yang menolong. Saudara saya yang kaya punya mobil tidak mau menolong. Katanya kalau berobat buang-buang duit. Walau berobat gratis tidak ada yang mau menolong. Pernah berobat ke Solo, baru proses, berhenti sampai sekarang tidak pernah berobat lagi. Kata Nabi, semua penyakit ada obatnya. Tapi selama ini saya pasrah, tidak berusaha, tidak ikhtiar karena tidak ada yang menolong. Mohon doa dan nasihatnya. Memang ya, kita ini sebagai orang Islam diperintahkan mengamalkan Islam secara kafah. Untuk bisa secara kafah maka harus tadabbur dulu ya, mengkaji dulu, dipahami dulu. Untuk bisa mendapatkan pelajaran dari manapun, khudil hikmah min aina tambut. Ambil hikmah, ambil kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu, meskipun bukan dari komunitas kita. Namun kalau itu benar sesuai Quran, sesuai hadis Nabi, kewajiban kita mengambil untuk kita amalkan. Nah, kalau ini ada orang ngaku Islam, Quran dijelaskan, sunnah diterang-terangkan, kupingnya dengar, akalnya bisa mikir, bisa mencerna, namun hatinya tidak terbuka sehingga tidak mau mengamalkan. Apakah termasuk sombong? Iya, menurut hadis Nabi. Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran yang ditolak hanya gara-gara apalagi datangnya dari kelompok lain. Datangnya dari orang yang tidak sekolah. Sedangkan diri kita misalkan profesor tafsir hadis, profesor ulumul Quran, yang menyampaikan kebenaran, kebetulan yang menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, kebetulan orang yang tidak lulus SD. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran Quran, kebenaran sunnah. Lantas kita yang profesor ulumul Quran, profesor tafsir hadis merasa, ya mungkin aku nompo pelajaran tentang hadis, tentang tafsir dari orang yang SD saja tidak lulus, sedangkan saya profesor tafsir hadis. Padahal yang disampaikan betul. Nah, kalau ini dilakukan sombong, menolak kebenaran. Khudil hikmah min aina tambut tadi. Kebenaran itu bisa datangnya dari siapapun. Bahkan Nabi kita bersabda, kalau itu kebenaran datangnya dari seorang budak yang hidungnya rumpung sekalipun, kewajiban kita sami'na wa atokna. Kita dengar, kita taati kebenaran yang tersampaikan dari seorang budak yang hidungnya rumpung tadi. Kira-kira budak hidungnya rumpung wi profesor apa ora? Nah, tentu tidak, sekolahnya sosok ora. Itu ibaratnya Nabi menggambarkan, karena budak sebelum datang Islam itu manusia dengan yang dianggap rendah sekali. Hidupnya tergantung tuannya. Kalau tuannya ngomong A, dia juga harus A. Ibaratnya mohon maaf ya, untuk memudahkan gambaran, ibaratnya budak itu mau buang air kecil, nek tuane ojo itu ya ojo. Nah, ibaratnya begitu. Sehingga sangat rendah sekali. Seorang budak itu sangat rendah sekali. Wis budak rendah sebelum datang Islam. Hidungnya rumpung sisan, artinya cacat. Wis budak cacat. Nah, itu tentu secara pendidikan ya rendah. Ora mungkin profesor.
Namun kalau yang ia bawa, yang ia sampaikan adalah kebenaran Quran Sunnah, seorang profesor pun harus mengikuti. Bukan berarti dia mengikuti budaknya, namun dia mengikuti kebenaran Quran, kebenaran Sunnah yang tersampaikan dari lisan sang budak yang hidungnya rumpung tadi. Maka jangan merasa paling tinggi ilmunya. Dan yang kebetulan secara pendidikan rendah, jangan minder untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran Quran Sunnah. Perintah Nabi balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku meskipun hanya satu ayat. Nah, kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai orang Islam, meski baru tahu satu ayat, meski kita tidak sekolah, pendidikan rendah, tidak kaya, jangan minder menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran din ini, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jangan minder. Karena kalau kita tahu, punya kewajiban untuk menyampaikan. Nah, kita sampaikan lillah, karena hanya mengharap ridha Allah, mematuhi perintah Allah, perintah Nabi. Perkara manusia yang lain mau ngomong apa, wes ora usah direken. Wow, dulu lulusan pondok menyampaikan Quran Sunnah. Ora iso maca Arab gundul kok menyampaikan Quran Sunnah, wes ora usah direken. Tidak usah direken, karena tidak ada perintah balighu anni walau ayah. Perintah itu hanya untuk hamba Allah yang bisa bahasa Arab, yang bisa maca kitab gundul, bukan itu. Itu umum sifatnya. Hamba Allah yang tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kewajibannya menyampaikan. Mbuh iso bahasa Arab mbuh ora, mbuh kamu bisa baca kitab gundul apa tidak, kewajibanmu menyampaikan. Karena agama ini bukan hanya agama untuk bangsa Arab. Agama Islam itu bukan agama nasab, bukan agama untuk bangsa Arab saja. Namun ini untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nabi kita diutus, meski Nabi kita bertutur dengan lisan Arab, namun beliau diutus untuk seluruh alam. Nah, kalau agama ini hanya untuk bangsa Arab, ya, maka ini bukan agama dari Allah. Kalau agama ini hanya untuk bangsa Arab, nah bagaimana kita dengan bangsa Indonesia yang bahasa ibu kita bukan Arab? Nah, maka kalau agama ini hanya untuk bangsa Arab yang wajib, yang boleh mendakwahkan hanya orang Arab, orang yang bisa berbahasa Arab, maka ini berarti bukan agama dari Allah. Karena kalau dari Allah, Islam ini dari Allah, kewajiban kita menyampaikan kebenaran Islam ini. Mbuh warna kulitmu apa, bangsamu dari bangsa mana, mbuh kamu bisa bahasa Arab atau tidak, mbuh lulusan pondok pesantren apa ora, kalau kamu tahu itu kebenaran agama Islam, kewajibanmu menyampaikan. Itu yang pertama. Kemudian masalah sakit tadi, kebetulan gerah, lumpuh, ya, lumpuh, sakit kanker, gerah kanker, lumpuh, sudah berobat, pernah ke Solo, prosesnya hanya sekali karena terbentur biaya. Punya saudara podo-podo wong Islami ning tidak mau bantu, hati saudaranya keras dan tidak mempedulikan saudara sesama muslimnya, yang mengatakan berobat buang-buang duit. Ya sudah, jangan harap saudara yang seperti itu akan memberikan uluran tangan bantuan, karena hidupnya untuk dunia, eman-eman kalau hartanya sampai berkurang. Maka apa yang dilakukan? Pertama, tetap husnudon kepada Allah, prasangka baik, ya, bapak atau ibu tadi prasangka baik kepada Allah. Bagaimana cara prasangka baik?
Sekalipun saat ini diuji dengan sakit berat dari Allah, menurut kita berat, namun kita senantiasa prasangka baik. Dengan sakit inilah Allah ingin mengangkat derajat panjenengan tinggi-tinggi. Dengan sakit inilah, ujian sakit inilah Allah hendak menggugurkan dosa panjenengan, dosa-dosa panjenengan. Jadi husnudzon pada Allah, tetap ikhlas. Ya. Yang namanya husnudzon dan ikhlas itu berarti meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Kalau ujian gerah ini diuji-ujikan Allah kepada panjenengan, berarti menurut Allah, Allah itu maha mengetahui yang mampu melewati ujian ini adalah panjenengan, bukan yang lain. Ikhlas, husnudzon, ikhlas, yakin pada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan panjenengan. Asal panjenengan terima ujian sakit ini, ujian keimanan dan ketakwaan ini dengan penuh kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah tanpa melakukan apapun. Sabar ada usaha. Usaha untuk berobat, itu sabar. Kalau sabar, orang yang sabar akan disertai oleh Allah, didampingi, dibersamai oleh Allah. Innallah ma'as sabirin. Allah tidak akan tinggalkan hambanya yang sabar. Ya, maka sabar, terima dengan penuh keikhlasan, ketabahan, husnudzon pada Allah. Ya, yakin pada Allah, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Kalau dokter ini memang dia dawa, kesembuhan yang Allah titipkan melalui dokter, tetapi hanya sebatas dawa, obat. Nabi kita bersabda, likulli da'in dawaun, bukan likulli da'in syifaun, namun likulli da'in dawaun. Nah, dari sabda Nabi ini berarti ibrah, pelajaran yang bisa kita tangkap. Setiap penyakit harus diusahakan dawanya. Dawa itu ya sekarang ini obat-obatan. Namun kalau dawa itu sudah tidak bisa, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah masih punya syifa, kesembuhan yang tidak dimiliki oleh dawa. Syifa itu ya, kesembuhan dari Allah langsung yang tidak dimiliki oleh dawa. Itu syifa. Maka kalau dari tata medis, ilmu medis sudah angkat tangan, jangan putus asa. Karena yang punya kesembuhan Allah, hidup mati seseorang di tangan Allah. Yang menentukan bukan dokter, bukan medis. Kalau medis sudah tidak bisa angkat tangan, waduh mesti mati ini. Belum tentu. Jangan-jangan dokter yang memvonis wah umur jenengan kantun kalih wulan. Jangan-jangan dokternya yang meninggal duluan. Kita tidak tahu. Maka kalau medis dawa sudah tidak bisa angkat tangan, sudah berarti masih ada syifa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang memberikan syifa, Allah yang memberikan kesembuhan. Maka sudah dekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Nah bagaimana? Tetap dawanya tetap diusahakan. Nah bagaimana dengan kekurangan harta? Tidak punya dana untuk berobat. Untuk itulah Islam ini tidak bisa diamalkan sendirian. La islama illa bil jamaah. Islam tidak bisa diamalkan tanpa kebersamaan. Untuk bisa mengamalkan Islam secara kafah, maka butuh kebersamaan, satu tubuh. Mata mengeluarkan air mata, yang mengusap adalah tangan. Kan tidak bisa mata mengusap air matanya sendiri, tidak bisa. Tangan yang sakit, yang nangis mata, bukan tangannya yang mengeluarkan air tangan, namun yang nangis matanya. Kalau merasa sakit tak tertahankan, yang nangis matanya, bukan tangannya. Padahal lukanya ada di sekujur tangannya. Itulah gambaran satu tubuh. Ya, maka tadi dari mana itu daerahnya?
Di Banyumas. Dari Banyumas, coba yang ada di sana saudara-saudara kita coba dicek ya. Coba ini bapak atau ibu yang lumpuh seumur hidup tadi sudah gerah kanker tanpa bisa berobat. Coba panjenengan yang ada di Banyumas ini dicek bagaimana kondisi beliau. Ya, tetap tetap semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah. La takhafi wa la tahzani. Ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Innallah ma'akum. Sesungguhnya insya Allah Allah bersama panjenengan kalau panjenengan bisa melewati ujian sakit ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketabahan, hanya mengharap ridha Allah. Jangan takut, jangan sedih hati. Kalau sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan dari Allah. Kalau Allah sudah membersamai kita, maka tidak ada pembersamaan dari satu makhluk pun yang bisa menyamai keindahannya. Meski panjenengan diuji dengan sakit berat menurut pandangan manusia, namun kalau Allah sudah membersamai, hati panjenengan tetap akan tenang, tidak mengeluh. Pikiran panjenengan tetap akan jernih, tetap husnudzon kepada Allah, tenang, nyaman, menikmati. Setiap saat dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Ya, ini sulit dilakukan kecuali bagi hati seorang hamba yang khusyuk. Yang ngomong ini pun belum tentu bisa sabar juga kalau Allah uji dengan hal yang serupa. Namun bukan berarti yang saat ini diberi kesehatan oleh Allah tidak boleh memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat kebenaran. Tetap kewajiban kita kuatkan, kita nasihati, kita bantu baik secara materi maupun non materi. Karena biar bagaimanapun sesama muslim itu satu tubuh. Mata yang nangis, tangan mengusap. Tangan yang sakit, mata yang nangis. Tidak bisa mata mengusap air matanya sendiri. Tidak bisa tangan yang sakit kok yang nangis tangan, itu tidak bisa. Harus saling menguatkan. Zohiron wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kepulihan kepada panjenengan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani ujian keimanan dan ketakwaan ini. Ada lagi, Ustaz?